Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha tes. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu sampaikan ke hadir Allah SWT. Pagi hari ini kita hadir dalam pengajian Ahad pagi kita di Masjid Al-Furqan ini. Semoga usaha-usaha ini menjadikan pengetahuan kita bertambah, ya, pemahaman kita bertambah. Kita menjadi umat yang memang mengerti, ya, mengerti. Kemudian salat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagaimana biasa mengisi Ahad pagi kita dengan kajian ayat yang banyak tergantung-gantung di rumah itu surah Kursi dinamakannya. Isinya kira-kira ini. Air kursi banyak tergantung di rumah-rumah. Kalau saudara kita umat Islam dalam hal kajian memang Al-Quran lah sebagai kitabnya umat Islam yang harus kita pahami, ya. Insyaallah Allah mengizinkan kita berencana mengangkat ilmu yang terkandung dalam Al-Quran ini ke permukaan. Membuat suatu badan resmi, badan pengkajian pemahaman ilmu Al-Quran. Semua umat Islam ini yang belum itu memahami. Kalau baca sudah, mengaji, bermusyawarah, tadarus sudah baca itu. Tidak dapat paham, ilmunya tidak dapat. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Quran hudal linnas itu kan itu. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu berarti memasukkan ilmu kepada manusia. Pemahaman. Ada yang dipahami. Sehingga Al-Quran ini bisa merubah watak manusia ke arah yang lebih baik. Cara berpikirnya lebih baik. Itu kandungan Al-Quran. Nah, ini yang belum banyak dipahami oleh saudara kita di kalangan Islam. Kebanyakan baru sekitar baca. Nah, itu memang ada Quran kecil dibaca sehalaman, 2 halaman. Yang pemahaman itu belum, inilah nanti insyaallah kita usahakan masuk ke situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, kajian kita pagi ini saya akan bacakan ayat Kursi itu yang tergantung di rumah tadi. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Alil azim. Nah, kita lihat artinya ya. Ayatul Kursi ya. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Dia hidup kekal berdiri sendiri mengurus alam semesta. Tidak mengantuk dan tidak pula ia tidur. Punyaannya lah semua isi ruangan angkasa dan bumi. Tidak ada yang memberikan pertolongan melainkan dengan seizinnya. Nah, tadi dulu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tidak ada sembahan, kepercayaan yang menyamai Allah yang segala-galanya. Jadi benarlah kalau kita rukun iman itu, iman kepada Allah itu nomor satu. Jadi memang Allah itu harus selalu dalam ingatan. Ada nyanyi itu kan, mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau duduk ingat Allah. Memang demikian. Gerak-gerik kita ini dihubungkan selalu dengan Allah. Itulah iman kepada Allah itu. Ya, jadi bagi kita itu sudah suatu pakaian yang tetap, karena kita sudah memilih kedudukan sebagai orang beriman. Banyak ragam cara dipakai orang, dilaksanakan orang, tapi kita pilih sebagai orang yang beriman. Itulah tempat yang paling baik, yang paling menguntungkan, yang paling menyenangkan. Ilmunya yang terkandung dalam Quran. Yang pertama, kita tiada Tuhan melainkan Allah. Dia hidup kekal berdiri sendiri, mengurus alam semesta. Jadi Allah itu hidup berdiri sendiri, mengurus alam semesta. Di alam ini dalam penjagaan Allah. Ya. Memang tidak kelihatan. So, itu gaib. Tapi adakah yang gaib itu? Ada. Ya. Terjadinya bumi dan langit ini tidak tahu kita. Tak seperti apa. Kok seperti ini sekarang? Itu yang kita tidak bisa mikirkan. Bumi dan langit, kalau dilihat ke atas seperti kuali, baik. Tapi di atas itu benda-benda, planet-planet, bintang ke bintang, miliaran banyaknya. Adakah kita tahu? Satu benda itu besarnya hampir sama dengan bulan. Dan benda itu bergerak. Bukan diam, bukan tergantung. Kayak labu tergantung, bukan. Dia bergerak, berkeliling dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Satu pun tidak ada yang bersenggolan. Nah begini, dia berjalan. Benda sebesar-besar itu. Itu yang dikatakan ilmu gravitasi bumi. Ya, ketarik-menarik keseimbangan bumi. Itu yang kita tidak bisa mikirkan. Jumlahnya miliaran banyaknya. Dia berjalan begini ibaratnya. Nah begini. Saling masuk. Tapi satu pun tidak ada yang bersenggolan. Bagaimana? Ini sudah ditemukan oleh ilmu pengetahuan.
Nah, keadaan ini. Jadi itu di bawah pengawasan Allah. Ya. Tidak mengantuk dan tidak pula ia tidur. Kepunyaannya lah semua isi ruang angkasa dan bumi. Nah, isi ruang angkasa ini, ruang angkasa yang tadi bintang-bintang tadi, itu kepunyaan Allah. Serta bumi yang tempat kita diami ini. Bumi tempat ditinggali manusia, itulah yang cocok. So, suhunya diatur untuk pernapasan manusia. Lain-lain itu tak cocok. Ya, jadi sudah teratur demikian rupa. Itu siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Tidak mungkin terjadi sesuatu ini kalau tidak ada yang menjadikan. Menjadikan dan menjaga apa yang dijadikan itu. Itulah contohnya bergerak demikian rohaninya terpelihara, terjaga. Kalau persenggolan satu aja kiamat. Ya. Benda besar-besar itu jatuh. Timpa menimpa, coba bayangkan. Tidak ada yang memberikan pertolongan melainkan dengan seizinnya. Nah, kita ini, maka itu insya Allah kan kita ini. Sebab tidak terjadi sesuatu kalau tidak ada pertolongan Allah. Nah, saya pintar-pintar gitu. Untuk menjadikan minta izin Allah. Ya Allah, aku mohon izinnya ini jadikanlah keinginan aku ini sekali. Ya Allah, minta. Saya di tangan Allah semua rahasianya itu terpegang, terpendam. Tidak ada yang memberikan pertolongan melainkan dengan seizinnya ya. Tidak ada dia mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi dia tahu dan yang akan terjadi Allah tahu. Kalau kita kan tidak tahu hari besok, kita tidak tahu. Tapi Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Nah, itu kalau ilmu Al-Quran ini memang menjadi ilmu. Ya, orang yang cuma macam-macam serba dia, serba aku itulah, itu tidak benar. Itu budaya tradisional nenek moyang. Kalau dihadapkan kepada ilmu Al-Quran itu tidak ketemu. Ya. Nah, kita kalau bisa keluar dari ilmu tradisional nenek moyang itu, berpindah kepada ilmu yang diajarkan Al-Quran, wah itulah kemajuan. Itulah kemajuan hidup dunia dan akhirat. Hilang, grogi-grogi hilang. Namun di dirinya cuma tinggal kemauan ingin berbuat, tinggal kemauan ingin berbuat baik sebagai realisasi amal soleh di hadapan Allah, di hadapan Sang Penguasa. Tinggal itu, tidak banyak ini itu embel-embel ada lagi. Kesian kita orang yang masih berdukun ya, alangkah banyak was-was. Kalau ini, habislah kalau. Orang yang masih berdukun, kalau sudah terlepas dari dukun, bersyukurlah dia. So, ilmu dukun itu ilmu iblis. Ya. Mengada-adakan, diada-adakan. Dibuat dengan pola, seolah-olah bisa terjadi. Oh, tidak bisa. Tapi kalau manusia terlibat ke situ, dia tetap terganggu. Kalau dia mempercayai, dia terganggu. Kalau dia tidak mempercayai, tidak. Dia percaya dengan Quran. Nah, itu bagus. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Kehendaknya kalau kita memang menuntut ilmu ini bersengaja,
Mau minta ilmu Allah ini, ya Allah tuntuni juga hamba, beritahu juga hamba pengetahuan. Terutama pengetahuan dalam Quran. Minta. Sebab di tangannya terletak semua keadaan kekayaan ini. Jadi kecuali dengan kehendaknya. Jadi kalau kita mau tahu dengan suatu ilmu, dengan suatu pemahaman, itu karena orang itu minta. Cobalah kalau ceramah ini pergi asal pergi lah dalam hati orang ya, tidak ada yang dapat. Kalau tidak dengan niat yang tulus, dengan penuh harap dengan Allah, ya Allah berikan juga padaku ilmu-ilmu yang ada padamu, yang bisa aku pakai dalam perjalanan hidupku ini. Minta itu, berdoa itu minta. Kalau asal datang, sudah dalam baik itu datang, sudah datang ada. Tidak dikehendakinya, ya. Melainkan dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sudah terjadi. Mereka tidak mengetahui kecuali dengan kehendaknya. Kursi Allah, ilmu kekuasaan Allah melingkupi ruang angkasa dan bumi. Jadi semuanya ilmu ini ada di tangan Allah. Memang benarlah Allah itu maha kaya. Allah itu maha segala-galanya, maha memiliki, maha mengatur. Ya. Kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Kalau begitu kebutuhan hidup kita ini di tangan Allah, minta dengan Allah. Kalau akan dijadikan juga atas izin Allah terjadi. Woi penginian aku mobil itu, woi. Manolah caranya dapat rezeki, dapat mobil atas izin Allah itu dapat. Syukurnya dengan Allah itu. Apa-apanya syukurnya dengan Allah. Dan tidaklah susah baginya memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi di ayat kursi ini tercermin kebesaran Allah. Ayat kursi ini baik kalau kita ingat ya, bukan main, pengaruhnya dalam jiwa kita, mengendali diri kita, hilang grogi ya. Kalau kita berserah dengan Allah, kepada siapa lagi yang boleh tinggi? Kalau iblis itu kan kecil kan, itu kan jin itu kan di bawah manusia kan, malaikat di bawah manusia kan, binatang di bawah manusia. Manusia sebenarnya paling tinggi, cuman dia tidak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang dia tidak tahu bahwa dia yang paling tinggi. Jadi dia minta ini, minta jimat, ya. Ketemu dengan ini, minta ini, kepada aku kasihkan jimat. Nah itulah penyimpangan yang besar di kalangan saudara kita umat Islam. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah mengaji dan mengaji ini sudah kuat pendiriannya bertauhid kepada Allah. Dia sudah mempunyai keimanan yang mantap, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya, yang membawa risalah dari Allah ini Rasul, diambil oleh Jibril, dikasihkan kepada Rasul, dibagikan kepada umat. Nah, Quran ini bukan tahu-tahu sekitab ini turun sebegini, bukan, dikumpulkan ini, dikumpulkan. Mushaf-mushafnya itu dikumpulkan oleh para sahabat dulu, baru terjadi sebuah kitab seperti ini. Siapa yang bisa nih mencetak nih, mengumpulkan kalimatnya nih? Iman kepada kitab, ialah Al-Quran kita sekarang. Apa yang dikatakan Quran ini, inilah pegangan, inilah yang patut dipercaya, tidak boleh dipungkiri. Ya. Sebab Al-Quran itu dari Allah. Dari dulu sampai sekarang tidak ada pernah ada yang dirubah oleh orang. Iman kepada malaikat, malaikat yang diutus oleh Allah, yang kita kenal malaikat yang 10. Ada yang pengantar rezeki, ada yang sangkakala, nanti ada yang tukang catat,
Rakib dan Atid di sini mencatat apa yang diperbuat oleh manusia. Masuk ke dalam buku catatan, masuk ke dalam buku kita ini. Kita masing-masing ini ada buku. Ya. Masuk ke dalam catatan itu nanti diserahkan di sana. Alam mizan itu. Perjalanan yang berpuluh-puluh ratus tahun lagi panjang. Di alam sana, pindah dulu alam. Ya. Alam ruh. 7 alam kita nih, alam ruh, alam dunia, lahir, dunia, alam rahim. Dalam rahim 96 bulan 10 hari. Alam dunia, ialah sekarang alam yang ketiga baru kita ini. Alam keempat pindah, alam kubur. Kelima, alam mahsyar. Keenam, alam mizan. Di situ alam pertimbangan tempat buku diserahkan. Ini buku kamu. Ya. Ketujuh, surga atau neraka. Janganlah neraka itu yang. Ya. Menangislah dari sekarang. Tidak ada tawaran lagi. Sekaranglah waktunya. Di dunia inilah waktunya. Itulah perjalanan kita ini, keadaan kita ini digambarkan sepintas. Jadi kita ini ada polanya sudah, jangan buat-buat pola lah. Baca-baca. Ini menurut dia ini. Dulu memang ilmu belum keluar tuh memang. Nenek moyang kita pada zaman itu belum keluar, tapi dia masih mau peradaban. Nah, dia buat sendiri. Dia buat dengan perkiraan, dengan kalau-kalau. Nah, ya zaman itulah. Zaman berapa? Tahun berapa itu? Tahun 41 sekutu kalah dari Jepang. Ini sudah 300 sekian 40 tahunan ini. Sudah 340 kita dalam jajahan Indonesia dalam jajahan itu sudah 340 tahunan. Tanpa persatu sekutu kalah. Belanda minggat. Jepang diganti oleh Jepang. 3,5 tahun Jepang. Macam-macam pula kulikat Jepang ni. Yang kerja paksa. Itu nenek moyang kita hidup zaman itu. Kalau kita hidup zaman itu, kita mengalami kerja paksa. Buat lubang. Rodi namanya. Pergi rodi. 3 bulan sekali pergi. Baru balik. Entah ke mana dia bawa Jepang. Di mana ada pekerjaan lah. Dia kan sifatnya gotong royong. Bagaimana udah main upah dia. Tahun 3,5 tahun berarti menjelang tahun 45 Jepang kalah kembali oleh sekutu. Maka dia pulang, merdekalah Indonesia tahun 45. Oh itu belum ada apa-apa tahun 45, baru merdeka baru. Yang dibuat belum ada apa-apa. So macam-macam, tahun 48 PKI lagi. Tahun 47 Belanda ulang masuk. Agresi kedua namanya, masuk lagi Belanda ni. Jajah lagi. Kedua lagi pejuang-pejuang. Sampai tahun 49. Tahun 50 baru penyerahan dari Belanda dengan perundingan Indonesia ni. Baru tahun 50. Apa yang dialami? Apa yang kita pelajari? Tidak ada. Orang tua kita belum bisa belajar apa-apa. Tahun 57 pergolakan daerah. PRRI Permesta. Ya. Daerah ini memisahkan diri dari pusat. Tahun 65 Gestapo PKI lagi. Tahun 57 pergolakan daerah. Menjelang tahun 65 PKI lagi. Tak ada. Tahun berapa baru? Maka itu Qurannya baru kedua tahun 80. Yang tafsir.
Yang Arab memang sudah ada di kampung-kampung sudah ada. Tapi yang tafsir terlalu 50 baru ada. Bayangkan. Nah, kita alhamdulillah sudah dalam pengajian kita Al-Quran. Maka itu kita nanti akan mengangkat tadabbur Al-Quran ini. Sebab umat Islam Al-Quran inilah yang belum diolahnya. Sekarang ilmu Islam itu di Quran ini. Ilmu pengetahuan untuk Islam itu dalam Quran ini. Al-Quran hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini yang belum dibuka. Itu yang kita usahakan memperjuangkan supaya Al-Quran ini sampai kepada umat Islam secara paham. Kalau secara baca sudah, secara paham yang belum. Itu kan tadi kan izin Allah baru bisa diketahui kan? Ya kursi tadi. Bagaimana izin Allah manusia umat tahu baik lagi belum, membaca baik lagi belum? Bagaimana mengizinkan pengetahuan buat dia? Ya, maka itu kita masuk Al-Quran. Al-Quran ini bulat begini. Ibarat bola. Jadi kita ambil dari mana ya manfaat. Tidak ada kajiannya lah tinggi, tidak ada. Bulat. Nah, baik kita lihat surat 23 ayat 57. Bantu Wib. 23 ayat 57. Quran surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangatlah berhati-hati. Berhati-hati ini karena berhati-hati menjaga apa yang dikatakan Allah. Itu hati-hati. Jadi sering kita kan hati-hati katanya kan, hati-hati kita bertamu. Saya permisi dulu ya. Ya, hati-hati Pak. Hati-hati itu hati-hati menjaga apa yang dikatakan Allah. Jangan terlanggar. Itu hati-hati. Hati-hatinya ke situ. Bukan hati-hati ya supaya jangan nyampak, bukan itu, baik bukan. Hati-hati menjaga apa yang dikatakan Allah. Satu lagi, coba lihat surat 18 ayat 31. Surat 18 ayat 31 surat Al-Kahfi yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Setelah bunyinya ayat 31 sebagai nasihat bagi kita, sasaran kita dalam tugas-tugas kita ini sasaran akhir itu untuk mereka surga Aden yang sungainya tetap mengalir. Mereka diberi perhiasan gelang emas dan memakai pakaian hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk santai di sofa-sofa yang empuk. Itulah pahala yang terbaik dan tempat istirahat yang enak. Jadi gambaran itu gambarannya. Begitulah diberinya keinginan yang diingini oleh manusia di dalam setiap usaha-usaha amal yang dilakukan tercatat di dalam kitab yang terang untuk dia dan akan diberi imbalan oleh Allah pada saat di ujung perjalanan. Nah, itulah kita menyimpulkan diri, maka tidak ada lagi
sasaran lain-lain dalam pikiran kita ini, kita bertugas menghubungkan diri dengan Allah. Pedoman kita Al-Quran. Nah, kebanyakan orang ini kan tidak tahu jalan. Dia ingin seperti itu, dia menginginkan keselamatan itu, dia ingin. Tapi yang belum membuka Al-Quran, dia kan tidak tahu nih. Jalan apa yang akan ditempuh, tidak tahu dia. Ya selain dari jalan yang biasa-biasa inilah. Dinamakan jalan tradisional nenek moyang. Surat 7 ayat 31. Ya, Al-Quran ini bulat. Surat 7 ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini juga nasihat yang begini ini, makan dan minumlah jangan yang berlebihan. Betul-betul dimakan ini banyak orang terkecoh. Soalnya makan ini yang berlebihan itu ya, soalnya inilah sumber penyakit. Nah, orang tidak tahu kan, wah makan, mampu aduh, mampu baca, padahal dia nyusah, dia menyiksa dirinya itu, dia mengirimkan bibit penyakit untuk dirinya itu. Benarlah nasihat ini. Makanlah tapi jangan berlebihan. Berhentilah sebelum kenyang itu betul. Sudah dipraktikkan. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi makan sampai kenyang itu tidak betul itu. Bukan ajaran itu. Situlah gudang-gudang penyakit itu di situlah. Nasihat kalah itu. Jadi ada nasihat kan berhentilah sebelum kenyang itu betul. Jadi ada lagi sepertiga isi dengan makanan, sepertiga isi dengan air, sepertiga isi dengan udara. Itu juga betul. Jangan dipenuhkan dengan makanan. Kasih doa, ikan lapar kan cepat lapar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lapar itu tidak usah khawatir. Lapar itu ada satu manfaat yang didapat oleh manusia. Bahwa sel-selnya yang sehat itu, tubuh ini kan terdiri dari sel-sel yang hidup. Sel-sel yang sehat itu memakan sel-sel yang sudah patah-patah, yang sudah lemah, yang sudah mati. Itulah makanannya. Maka itu kita lapar itu coba paling 5 menit, 10 menit, sudah itu tidak lagi. Lewat coba ya masa krisis lapar itu. Kita puasa ya, lapar nyot jam 10. Tapi itu sebentar. Bukan sehari-harian perut itu menggeruntang macam itu. Tidak. Jadi sel-sel kita itu memakan sel-sel yang sudah mati. Jadi bersih tubuh ini. Sudah ilmu kesehatan. Bersih tubuh ini. Maka itu puasa itu membersihkan tubuh. Okay? Dari bahan-bahan yang tidak perlu. Bersih. Jadi makan itu janganlah berlebihan, walaupun masih mau. Aku sebungkus lagi nasi padang aku laju. Jangan, tidak usah. Sama sekali kita bisa kalau dilepas. Kalau dilepaskan. Tapi rusak kita. Rusak lambung ini. Ya. Sudah dialami. Jadi kita kalau ada sehat, janganlah berlebihan, itu benar. Makanlah sebelum kenyang, itu benar. Ya kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin tidak apa-apa. Selanjutnya kan kalah. Kalah itu organ. Yang berlebihan itu kalah organ. Ya. Dan makan serta minumlah dan jangan kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya terhadap yang mudarat itu Allah tidak menyukai. Ya, setiap apa yang mudarat, setiap apa yang akan merusak, itu Allah tidak menyukai.
Jangan dilakukan itu. Tidak usah. Buat apa? Kalau Allah sudah tidak suka kok kita masih lakukan. Gagah benar kita. Pedoman kita hidup ini apa? Ya, harus ada pedoman. Nah, dengan ilmunya. Itulah ayat Quran ini kalau kita baca ayat demi ayat kita temukan petunjuk-petunjuk. Itulah yang dikatakan Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Turun ayat juga memang gitu, tidak sekaligus turun ayat demi ayat, satu ayat demi satu ayat. Begitu juga kita memahami sekarang, tidak juga sekaligus. Dapat, pahami dulu, pakai dulu, nikmati dulu, pakai dulu. Ya, tambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Sampai dia banyak, sampai menyatu dengan diri. Wah, itu baru terasa. Masya Allah, Yoni Anu. Kemudian surat 13 ayat 22. Sifat sabar, pokok kemenangan. Coba. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 22 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang yang sabar karena berharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Yang baik ini kan diinginkan manusia kan? Buat apa hebat kalau mewah sama kesudahannya melarat hancur? Buat apa ya tak? Jadi kesudahan yang baik ini yang diidamkan oleh manusia. Payah kan ingin kesudahan yang baik. Bangun tengah malam ingin sesuatu yang baik kan. Payah itu. Itu aku akan menasihatkan. Ini hubungannya dengan orang sabar lagi, yaitu surga Aden yang mereka masuki juga orang-orang yang saleh dari bapak-bapak. Ayat 22. Dan orang-orang yang sabar, tabah, berjuang mencari keridhaan Allah. Sabar, tabah, sambil berjuang, sambil bertugas. Ngerjakan ini, nyudahkan ini. Oi sulit, iya tekuni. Tidak ada yang mudah baik. Ya, semua menghendaki perjuangan. Sabar, tabah, tekun. Sampai selesai, harus selesai. Nah, itu baru. Ada orang kan susah dikit, tidak mau. Habisnya mau ngambil yang enak, di mana dapat? Tidak ada rumusannya. Tetap ada ujian dulu, mendapatkan sesuatu. Peledak sulit. Sabar berjuang mencari keridhaan Allah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang dikurniakan Allah. Salat itu sudah menjadi tidak ada tawaran. Orang sakit pun masih salat. Tidak bisa duduk berbaring lurus masih salat. Tidak ada. Atau berhenti salat itu tidak ada yang diizinkan, tidak ada. Duduk, berdiri. Ya, aku diri itulah biasa. Yang tidak mampu, yang sakit, harus juga salat. Menafkahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah secara terang-terangan, diketahui orang, ramai atau tersembunyi. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, sama. Kalau orang tidak melihat, berarti Allah melihat. Berikanlah sedekah itu, walaupun cuma 4 mata. Kalau memang nak sedekah, tunjukkanlah. Ada kata orang tengok, sudah nanti Allah yang melihat. Allah yang memberikan nilai. Dan menolak kejahatan ini dengan cara yang baik.
mereka lah yang mendapat tempat yang baik, pahala akhir yang baik atau surga. Ini keadaan sehari-hari yang sering kita temui, ya. Jadi susah, penakut nian, takut nian kakek tak dapat, kakek rugi. Coba ini, lari coba, ada tak iblis, salah sulit itu rugi kakek kau. Sudahlah orang pulau, itu yang kebanyakan. Kalau takut rugi, janganlah. Ya. So orang bersyukur itu tidak ada lagi rugi. Maka bersyukurlah. Kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabil syadid. Bila mana siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan, nikmat itu akan kutambah. Tapi siapa yang mengingkari, yang kufur, nikmat itu akan kutarik. Dan ketahuilah azabku amat pedih. Sudah ditarik nikmat, azab pula amat pedih. Ini pemberitahuan Allah. Jangan kita ini mudah-mudah berpendapat, bersyukur, tetaplah bersyukur. Bisa munamandir hari ini baik, itu sudah bersyukur. Artinya tidak terkapar di rumah. Tidak terkapar di rumah, tidak bisa keluar. Ternyata bisa, nak ke pasar bisa, nak ke mana bisa, itu sudah bersyukur. Alhamdulillah, sehat hari ini, bisa jalan kena kemari. Nah, kenapa? Takut apa lagi yang rugi? Kapan ada ruginya bagi orang yang bersyukur? Bagi orang yang bersyukur, untung itulah, nikmat itulah. Ya, pakailah itu. Bersyukurlah kamu terhadap nikmat yang diberikan. Barang siapa bersyukur, nikmatku itu akan kutambah. Benar, akan ditambah oleh Allah, akan ditambah. Seidadanya perasaan ini, bangga, bahagia, sebagai orang beriman, berpengetahuan Quran, bangga. Tak gentar, tak takut. Semua di tangan Allah, takut apa? Kalau memang Allah menjadi mengizinkan, ya tidak ada manusia menghalangi. Tapi tidak ada yang terjadi kalau tidak ada izin Allah. Begitu. Timbal baliknya begitu kan. Jadi kaya, ya, seseorang itu kaya dengan ilmu. Ya, dalam dirinya itu memang ilmu yang nomor satu. Itu yang dicari. Ilmu yang nomor satu. So ilmu itu yang menjadikan segala-galanya. Tanpa ilmu, tidak ada. Apa yang dibuat, tidak terima orang. Nah, itu kita ini. Dalam memahami kita Al-Quran, dalam berislam, sebagai orang yang baik, wah, di atas segala-galanya. Ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tiada yang melebihi akan tingginya. Memang benar. Aku sudah pernah dialog dengan Cina. Cina kan kaya-kaya tu kan. Tapi dia penuh was-was. Saat dia ini sama serba menjadi tanda. Semua dimanakan. Kayak hidupnya pakai cotang. Cotang itu ya, jadikanlah, nak jadikan apa bisa. Kalau dulu cotang itu kan untuk nalo. Nak jadikan angka 36 bisa. Lihatlah dalam cotang itu. Ada yang menyerupai angka 36. Nah, jadikan angka 87 bisa. Begitulah filsafat Cina. Begitulah filsafat Cina. Dia penuh dengan was-was, kalau-kalau. Oh, itu dia waspada. Dan ada rumah Cina yang pagar besinya tidak kuat, harus kuat. Nah, itu rumah Cina tu. Lalu dia was-was. Benar memang juga waspada kan. Kalau waspada itu memang benar, kita juga waspada itu tidak boleh ditinggalkan. Waspadaan, waspada, awas, nah itu memang harus. Tapi dia berlebihan sampai mendarah daging. Semua bisa dibaca, bisa tanda pansui itu bisa memanakan sesuatu kan. Nah, Cina banyak-banyak duit, tapi hidupnya begini.
gelisah. Tidak ada yang bisa lama dia duduk macam itu. Kalau kita kan ada bekerja ya bekerja. Tapi saat ibadat kan itu adalah istirahatnya. Itu yang pintaan manusia yang seperti itu. Yang dipaksa terus. Ya memang ketika kaya. Tapi dia keadaannya kan tidak beres. Ya. Tidak beres lah. Kalau kita lihat sahabatnya ya, kita dekati, wah kacau balau. Jauh kita bersyukur sebagai orang Islam, sebagai orang beriman. Bisa menikmati hidup ini. Itu. Coba perhatikan, berkawalah dengan Cina, ngobrollah dengan dia. Itulah pola hidupnya. Nah, jadi kalau itu sebagai perbandingan, jauh bersyukur kita dalam Islam ini sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertakwa, dapat menikmati hidup ini dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Ya. Sasaran hidupnya keridaan Allah. Nah, kalau di Cina ukuran hidupnya kan bukan itu, ukuran hidupnya duit. Duit harus dapat diperasnya, otaknya siang malam. Nah, itu bedanya. Jadi tidak terletak di materi, nikmat hidup. Allah tidak begitu dengan manusia. Allah mengadilkan. Ya, kalau mau kamu usahalah. Mintalah kepadaku, usaha oleh kamu. Ya, tanpa usaha juga tidak mungkin juga kan. Banyak kita ini yang malas. Ya, ayam bertelur di atas padi kelaparan istilahnya. Padi ini yang di dulu ini bisa makan, kok dia kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena dia tidak tahu bahwa itu padi. Hasil semua itu dia tidak tahu. Nah itu ke Cina yang menguasai segala keadaan. Karena kita banyak tidak tahu, ilmunya tersimpan. Ilmunya di Quran ini. Berapa banyak baru ilmu yang Quran yang dibuka umat Islam. Yang diketahui apa yang terkandung, nasihat apa di dalam itu yang terkandung. Wah, baru dikit sekali. Dikit sekali. Tahun 80 baru keluar tafsir ini. Kami mengamati benar itu. Sejak dari Akuis kilometer 14 tahun 80 itu. Pada waktu itu baru mulai orang mengaji-ngaji ilmu Al-Quran. Jadi jelas semua kalau dengan Quran, dengan Islam itu semua tidak ada yang tersembunyi. Umat Islam ini tenang dan berani. Dia tidak penakut. Apapun dia bersyukur kok. Apa yang terjadi dia bersyukur. Sudah ada hidup diberi Allah kehidupan. Bisa makan, bisa tidur. Dia bersyukur sudah. Oh rugi ya sudah. Itu jalannya kan. Ada rugi ada untung. Kalau tidak ada jalannya bagaimana? Ya. Jadi beruntung, bersyukurlah kita semoga selalu terpelihara kepada generasi kita. Pesankan. Bahasa Islam inilah pegangan hidup yang betul. Jangan kamu terbawa arus oleh pergaulan, ya, oleh keadaan, oleh tontonan. Wah, tak hati itu membawa kebenaran. Wah, itu merusakkan semua. Ya. Yang ada menemukan nikmat hidup, carilah dalam Quran. Demikian keadaan pengajian kita pagi hari ini. Terisi sudah. Dan semoga ke depan sama-sama kita angkat Quran ini sama-sama. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini amal soleh dicatat Allah sebagai amal soleh kita. So, ini tidak ada orang teringat. Ada kalau sumber-sumbernya sudah ada, macam Yayasan Khasanah Kebajikan Nusa Imran, nah itu sudah membuat rumpunnya dia itu memang. Tapi kader mungkin entah sudah mulai, entah belum. Nah, kemudian ini Ustaz Nur Hadi Khrub, itu ada beberapa orang, ya, termasuk Ustaz Beni di sini ya Jumat, Ustaz Sarip, itu Nur Hadi. Nah,
Sebenarnya Akuis yang duluan sekali merintis, sebenarnya Akuis. Tapi karena pengembangannya yang berbeda-beda. Pengembangannya. Sudah itu Ustadz Nufrizal itu induk tafsir juga sebenarnya. Belum terbuka, baik. Sudah datang ke kita 2 kali ya. Belum kita buka, baik, kita minta. Itu induk tafsir. Ya, nah itu kalau bisa nanti dihimpun, itu kita jadikan kekuatan untuk mengangkat tadabbur pemahaman Al-Quran. Pemahaman ini yang belum ada, paham, dibaca secara paham, nah itu yang belum. Untuk dipahami. Ya, nah. Kalau selama ini ngaji, masa wakoh, sudah baca itu namanya. Tapi tidak ada hasil apa-apa. Umat Islam tidak dapat apa-apa. Itu yang kita sedih, itu yang kita terketuk. Supaya ada yang badan yang mengerjakan. Minimal Sumatera Selatan dulu lah Quran diangkat secara paham. Kalau gubernur dia memang sudah punya jiwa Quran juga. Dia sudah pernah grup dengan Nur Hadi ya. Nur Hadi semua sih. Satu lagi Beni, Ustaz Beni. Mereka sudah pernah kompak. Tinggal pelaksanaan yang belum. Siapa yang mengerjakan? Nah itu lagi. Siapa yang mengerjakan? Oh itu perlu tenaga, perlu kesiapan. Perlu kesiapan, perlu tenaga untuk yang mau mengerjakan. Ya kita inilah sumbernya. Yang membawa ke tempat Rami. Kalau sumber kan sudah tuh. Tapi masih tersimpan. Masih tersimpan. Nah untuk mengangkat membawa ke tempat Rami, insya Allah mungkin Al-Furqan ini. Insya Allah. Ya. Nah demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga besar manfaatnya diberikan Allah sebagai tambahan ilmu pemahaman kita dalam memahami Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.